Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak diringkus polisi. Dua pencuri motor di Merauke nyaris diamuk massa karena gagal mencuri. Pemerintah Merauke diminta hentikan impor beras. Setelah terpilih menjadi anggota DPRD, sesuai aturan PKPU nomor 52, anggota dewan yang terpilih dalam pemilu wajib melaporkan harta kekayaan ke KPU. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun mengatakan, laporan kekayaan atau LHKPN merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum anggota dewan mengabdikan diri sebagai wakil rakyat. LHKPN ini selambat-lambatnya sudah harus diserahkan ke KPU 2 bulan setelah penetapan. Kami ingatkan untuk calon terpilih sesuai dengan PKPU 6 pasal 52 bahwa calon terpilih wajib, bukan berarti bahwa ini akhir kemudian calonnya sudah lupa bahwa sudah penetapan, bahwa sesuai dengan pasal 52 bahwa calon wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan tanda terima dari laporan LHKPN harus disampaikan ke KPU 21 hari sebelum pelantikan Bapak Ibu sekalian sebagai anggota DPR nantinya. LHKPN merupakan proses akhir dari sejumlah tahapan yang harus dijalani anggota dewan sebelum bertugas. KPU akan memberikan kesempatan bagi anggota dewan terpilih hingga batas waktu yang ditentukan. Jika belum ada anggota dewan yang belum melapor, KPU akan mendatangi yang bersangkutan untuk meminta langsung LHKPN sesuai peraturan KPU. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setiap warga binaan menginginkan menghirup udara bebas, namun mereka harus terlebih dahulu menjalani proses asimilasi. Lembaga Pemasyarakatan Merauke, Papua Selatan saat ini mendampingi 24 warga binaan yang sedang menjalani proses asimilasi sebelum mereka menikmati udara bebas. Salah satu kegiatan yang harus mereka lakukan adalah karya bakti di lingkungan Dinas Kesehatan Merauke. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan kebersihan terhadap lingkungan. Warga binaan mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka ketika nanti kembali ke masyarakat. Harapan kami dalam mengikuti asimilasi ini dapat membina diri kami untuk menjadi orang yang baik dan kembali kepada masyarakat. Masyarakat dapat menerima kami sebagaimana layaknya kami bisa dipandang sebagai manusia yang telah berubah, yang telah sadar, kemudian bisa diterima di masyarakat. Jadi kami selesai pekerjaan ini, kami kembali, mudah-mudahan kami bebas kembali jadi orang yang baik, supaya kami membawa nama lapas ke kabupaten masing-masing di kampung, distrik, membawa nama baik. Mudah-mudahan kami bebas, masyarakat bisa terima kami dengan baik, supaya kembali jadi orang yang baik. Kalapas Merauke Gustaf Rumaikewi mengatakan kegiatan ini merupakan bekal bagi warga binaan agar tidak canggung ketika kembali hidup bermasyarakat. Sudah 2 hari kita lakukan pembersihan di Dinas Kesehatan ini. Kita juga dalam program pembinaan ini agar dalam mereka bereintegrasi, kalau di dalam istilah pemasyarakatan, di reintegrasi ini mereka belajar bagaimana juga bisa melihat pertama membersihkan lingkungan, melihat mungkin sampah yang dibuang saja, hari ini dia angkut, dia pungut sampah,
dia bersih-bersih, kita berharap dia menjadi agen kemudian ketika dia bebas, bahwa dia bagian dari lingkungan masyarakat yang harus juga menjaga lingkungan masyarakat dan punya kepedulian terhadap lingkungan. Tetapi mereka juga dipersiapkan untuk nantinya kembali ke masyarakat, itu mereka bisa diterima karena mereka sudah mulai lewat proses-proses resosialisasi ini. Mereka bagaimana berinteraksi, bagaimana dia melihat keadaan, untuk kemudian dia harus bisa menyesuaikan untuk nantinya ketika dia kembali dia tidak kaku dalam bersosial. Program Dinas Kesehatan membersihkan lingkungan ini sudah memasuki hari kedua. Seluruh warga binaan yang akan bebas ini tampak serius mengikuti program ini karena mereka sudah tidak sabar lagi ingin bertemu keluarga. Mereka juga berharap jika sudah keluar dari lapas, ada instansi atau lembaga lain yang mau membuka diri bagi mereka untuk bekerja dan mandiri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ada 7.000 lebih anak di Kabupaten Sorong Selatan tidak bersekolah. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan membuat terobosan dengan metode sekolah dari pagi hingga sore. Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggi Guli mengatakan program ini akan diterapkan di seluruh kecamatan. 62.000 di tanah Papua, di Sorong Selatan itu 7.300 anak-anak asli Papua yang usia sekolah, tidak sekolah, dia sudah sekolah tapi dia putus sekolah. Nah itu di bidang pendidikan. Itu data tahun berapa? Itu data statistik. Ya. Terbaru ya? Iya, terbaru ya. Statistik bisa dibuka juga, bisa dilihat. Nah itu kita 7.000 lebih. Nah ini persoalan besar pendidikan. Kenapa persoalan? Karena mereka ini nanti punya usia anak SD, SMP, mereka punya usia produktif nanti di tahun 2045. 2045 sisa berapa tahun? 20 tahun lagi. Sekarang 2023, 2055 berarti 20 tahun. Nah, mereka ini punya usia produktif, ya kan cari kerja. Yang tadi putus sekolah dengan tidak sekolah. Nah ini kalau kita tidak siapkan pendidikan yang baik, mereka akan menjadi ancaman bagi bangsa ini, tapi juga di tanah Papua. Nah, di bidang pendidikan kita buat namanya SSH, sekolah sepanjang hari. Nah, di situ luar biasa karena mereka bisa makan pagi, sarapan, mereka bisa datang terus makan siang, pulang jam 5 mereka bisa snack ringan mereka pulang. Nah, dengan demikian mereka itu bisa punya gizi juga terjamin, kesehatan terjamin, tapi juga karakter juga dibentuk di sana. Dan mereka kita perkirakan SD kelas 3 itu mereka sudah harus pintar membaca. Mereka pintar membaca, kelas 6 selesai mereka sudah dengan mahir bisa bahasa Indonesia yang baik. Kemudian mereka sudah bisa membaca dengan mereka masuk SMP. Banyak anak Papua putus sekolah. Penyebab utama anak putus sekolah karena orang tua siswa tidak mampu membayar biaya sekolah. Selain putus sekolah, dengan program sekolah pagi hingga sore, diharapkan para siswa betah belajar karena mendapat makan di sekolah. Topan melaporkan dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya.